Sebelumnya ada Sairan yang menawarkan kepada Ferit bahwa dia siap membuka hatinya lagi, serta siap lari bersamanya seperti dulu. Namun ternyata dia menolak dan bergegas pergi karena semua orang telah menunggunya di meja makan. Hal itu tentunya membuat Sairan malu dan kecewa. Sementara itu, Ilyas B bertanya kepada Halis B, apakah Ferit sudah terbiasa terlambat? Dan tak lama dari itu, Ferit muncul, namun dengan tergesa-gesa. Ia berpesan kepada Aizen untuk mengambilkan handphonenya yang tertinggal. Sairan yang masih kesal akhirnya memutuskan untuk mengembalikan handphone itu sendiri kepada Ferit. Sontak saja semua terkejut, bagaimana hal ini bisa terjadi? Apa yang dilakukan Ferit di kamar Sairan? Dan sikap yang ditunjukkan Sairan sendiri sedikit aneh. Halis B kemudian menyuruhnya untuk ikut makan bersama. Hal itu tentunya membuat situasi menjadi ambigu. Tiar sepertinya cemburu. Di sisi lain, Abidin tidak bisa memaafkan tamparan dari Halis B. Ia ingin pamannya itu membayar semua kesalahannya dengan diambilnya mansion. Ditambah lagi Qasim yang terus meracuni pikirannya bahwa apa yang ia lakukan sudah benar. Api balas dendam ini benar-benar membutakan hati Abidin hingga tidak mau mendengarkan bahkan istrinya sendiri. Menurutnya sebelum jauh bertindak sebaiknya mereka memikirkan bahwa di mansion juga ada Sairan dan ibunya. Kembali ke meja makan, Ilyas B mendesak Halis B kapan menikahkan Ferit dengan Tiar, sementara Sairan telah diselamatkan. Di situ Ferit sempat menyela bahwa kakeknya baru saja pulih. Namun setelah itu Halis B memberikan jawaban yang sangat tegas bahwa sebelum Sinan tertangkap maka tidak boleh membicarakan pernikahan. Mendengar itu Tiar dan keluarganya kecewa, sementara Ferit justru tersenyum. Qasim datang ke mansion untuk membujuk istrinya agar mendukung Abidin. Namun pada kenyataannya tidak semudah yang ia pikirkan. Bibi Hatice mengatakan rumah ini milik Sairan, dan jika jatuh ke tangan Abidin akan sangat beresiko jika nanti bercerai dari Suna. Sejauh ini Qasim tidak peduli, yang penting mansion jatuh ke tangan keluarganya. Di sisi lain, Betul terus menangis di kamarnya, merasa ditipu semua orang. Ifakat lalu membalikkan omongannya bahwa keluarganya juga penipu. Yang terbaru, Ifakat berbohong ingin menyelamatkan ibunya, namun semua itu tidak terjadi. Dia bahkan justru mengancam akan mendepaknya dari mansion. Di luar, Gulgun menginterogasi Ferit bahwa ia mengetahui apa yang ia lakukan bersama Sairan di dalam kamar hingga terlambat datang ke meja makan. Beruntungnya dia bisa mengalihkan perhatian Tiar. Ibunya menambahkan jika ia tahu apa yang dirasakan oleh putranya. Tiba-tiba Ferit marah, menyangkal semuanya, serta menganggap itu hanyalah salah paham. Ketika menuju pintu depan, Sairan melabrak Ferit, menganggap perbincangan mereka belum selesai. Dia butuh jawaban itu. Sairan yakin Ferit masih mencintainya. Akan tetapi dugaannya salah. Ferit merasa hubungan di antara mereka sudah berakhir. Apalagi sebentar lagi ia akan menikahi Tiar. Tidak ada yang boleh menghentikannya. Keesokan paginya, Orhan sangat senang. Surat kawin kontrak yang ia siapkan untuk Betul ditandatangani. Entah rencana baru apa yang dipikirkan wanita itu, namun yang jelas ia tidak mau meninggalkan mansion dan bayinya harus dalam pengakuan. Ifakat yang mengetahui hal itu pun kaget, sebab bisa-bisa rencananya untuk mendepak Betul dari mansion bisa gagal. Ketika datang ke meja makan, Sairan kembali menunjukkan sikapnya yang aneh, di mana kini memaksa Ferit untuk bekerja bersamanya. Awalnya Ferit menolak dengan alasan tidak mood, lagi pula kakeknya sedang tidak enak badan. Namun pada akhirnya semua keluarga mendukung bahwa mereka partner yang cocok. Tiba-tiba pelayan memberitahu bahwa Abidin sudah berada di depan. Semua pun keluar untuk melihatnya. Abidin mendesak seluruh keluarganya, termasuk Sairan, untuk mendukungnya. Dia juga memberikan waktu sampai besok bagi keluarga Korhan untuk mengosongkan mansion. Tentu hal itu membuat situasi semakin memanas. Sairan meminta waktu untuk berbicara dengan saudaranya. Akan tetapi Suna juga tidak bisa berbuat banyak. Abidin memiliki prinsipnya sendiri. Ia sudah gagal untuk menasehatinya. Menurutnya mengambil mansion
dan membuat keluarga Korhan menjadi gelandangan adalah salah satu obsesi dalam balas dendamnya. Sementara itu, Seiran sudah ditunggu seluruh anggota keluarga apa hasil diskusinya dengan Suna. Seiran menjawab bahwa ia akan bisa mengatasinya, namun saat ini ia butuh bersama Ferit untuk bekerja. Ferit pun terpaksa mengikuti keinginan Seiran dan harus berbohong lagi dengan Diyar. Padahal seharusnya keduanya memiliki janjian karena sudah terlalu lama tidak berduaan. Aizen memergoki Sinan sedang memata-matai Mensen. Dia lantas mendekatinya, mengajaknya bekerja sama. Ia juga memiliki dendam dengan Suna yang telah mengambil tunangannya. Sinan tentu saja tidak punya pilihan lain selain menerima kerjasama ini. Lagi pula ia butuh informasi dari dalam. Setibanya di bengkel perhiasan, Seiran begitu antusias dan bersemangat karena bisa bersama dengan Ferit. Hal itu ia buktikan dengan terus merayu serta mengunci pintu dari dalam. Dia masih menanti jawaban bahwa Ferit masih mencintainya. Padahal Ferit sudah berkali-kali menyangkalnya, hanya saja Seiran menganggapnya berbohong. Ferit lantas mengajak Seiran untuk melupakan masa lalu. Sebentar lagi ia akan menikah. Di situ Seiran juga tidak mudah menyerah. Ia menganggap Diyar hanya pelampiasan. Ia merasa kenal siapa Ferit, bisa mengetahui hatinya hanya dengan menatap matanya. Dan mendengar itu, Ferit menjadi lemah seakan mengakuinya. Gulgun bertemu dengan Esme dan menceritakan apa yang terjadi pada anak mereka ketika terlambat datang ke meja makan. Mereka berduaan di kamar. Diyar yang datang untuk mencari Ferit tanpa sadar mendengarkan percakapan itu. Hal itu membuatnya sangat sedih. Setelah itu Gulgun kaget karena Diyar sudah berada di depannya. Dia mengaku tidak butuh penjelasan. Lagi pula ia mengetahui Ferit saat ini bersama dengan Seiran di bengkel perhiasan. Dan ketika Diyar pergi ke sana, Gulgun mencoba menghubungi putranya, namun tidak ada jawaban. Ferit sedang bercerita kepada Seiran bahwa selama dia sakit, dia melihat Seiran sangat bahagia bersama Sinan berkeliling dunia. Dan itu seolah mengisyaratkan Seiran sedang menjauh darinya. Dan dari situlah ia mencoba mencintai wanita lain untuk melupakannya. Seiran juga mengakui kesalahannya. Ia dulu mengira tidak akan sembuh. Itulah sebabnya ia tidak ingin pria yang ia cintai terlalu kehilangan. Akan tetapi kenyataan sekarang membuatnya tidak bisa berbohong lagi bahwa Ferit adalah segalanya. Setelah itu keduanya tenggelam dalam cinta, larut dalam nostalgia, mendekatkan muka mereka. Padahal di luar, Sinan sedang mengawasi tempat itu akibat informasi dari Aizen. Tiba-tiba ada orang yang menggedor pintu. Begitu dibuka, dia adalah Diyar. Sontak Sinan mengurungkan niatnya karena datangnya orang lain. Kali ini, Ferit tidak memiliki alasan yang kuat untuk menjelaskan kepada Diyar selain bekerja dengan Seiran secara profesional. Padahal sebelumnya, Diyar pernah mewanti-wanti Ferit mengenai hal ini, bahwa ia bisa membantunya dalam pekerjaan. Di situ Ferit semakin terpojok ketika Diyar mengaku bahwa ia telah mengetahui kejadian malam itu dari ibunya. Ketika Ferit menyiapkan mobil, Diyar menemui Seiran, memperingatkannya untuk tidak terjebak dalam masa lalu. Saat ini mereka akan menikah, akan lebih baik jika Seiran menjaga jarak. Sementara itu Esme terus kepikiran dari cerita Gulgun. Dia pun berbicara dengan Bibi Hatice mengenai kemungkinan memindahkan Seiran ke rumah. Di tempat lain, Abidin menghubungi polisi, meminta bantuan dalam evakuasi Mensen besok. Suna yang merasa tidak sepakat dengan tindakan suaminya itu kemudian menghubungi ibunya mengenai hal ini. Tentu saja ibunya itu sangat kaget, tidak menyangka Abidin akan berbuat sejauh ini. Esme menceritakan hal itu kepada Kazim. Tentu saja itu hanya sia-sia, sebab dia mendukung tindakan Abidin. Lagi pula Kazim hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Jika Mensen berhasil dikuasai, otomatis mereka juga tinggal di situ, dan itu sangat membahagiakan. Ifakat protes kepada Orhan, kenapa juga harus membuat surat kawin kontrak. Jika lengah sedikit, keluarga Korhan pasti akan ditipu oleh keluarga Betul. Orhan lantas menyuruh Ifakat untuk tidak bersikap berlebihan. Lagi pula masalah ini hanya karena dia cemburu. Mensen tengah bersiap menghadapi Abidin, namun Ferit dan Seiran pulang bersama-sama. Hal itu membuat Esme tidak senang dan memanggil putrinya, mengingatkan bahwa Ferit sebentar lagi akan menikah. Lebih baik dia jaga jarak apabila masih memiliki malu. Dan ketika Seiran terus mencari alasan, Esme pun menyerah.
Dia memaksa putrinya itu untuk pulang, kalau perlu kembali ke Antep bersamanya. Ifakat mengajak diskusi keluarga bagaimana cara menghadapi Abidin, namun tiada satupun yang peduli. Sementara itu di tempat lain, Diyar curhat kepada neneknya mengenai kelakuan Ferit dan Sairan. Di situ tentu saja neneknya bingung, itu pilihan Diyar sendiri, padahal ia pernah memperingatkannya. Anehnya, meski diberikan pilihan, Diyar tidak mau mundur. Saat makan malam di keluarga Korhan, tidak ada satupun yang peduli dengan ancaman Abidin. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Akan tetapi, suasana mendadak berubah ketika Esme mengumumkan bahwa dia akan mengajak Sairan kembali ke Antep. Ferit pun bereaksi pertama kali, menganggap Sairan tidak aman. Di situ Sairan merasa heran kenapa Ferit menahannya padahal dia tidak mencintainya lagi. Sedangkan alasan Sinan belum tertangkap tidak membuat takut semua orang. Meskipun begitu, Sairan merasa kecewa, ibunya terlalu egois. Dia meninggalkan meja makan, namun Ferit menahannya. Sairan menganggap bahwa Ferit tidak perlu mengkhawatirkannya lagi pula mereka tidak memiliki hubungan apa-apa. Secara diam-diam, Aisen mengirimkan pesan untuk Sinan bahwa Sairan akan berangkat ke Antep. Betul harus menerima kabar buruk lagi dari pengacaranya bahwa penangguhan penahanan ibunya tidak dikabulkan dan harus melewati persidangan. Dia memarahi Orhan, namun kesehatannya justru menurun. Sairan yang kebetulan melintas meminta izin Orhan untuk merawatnya. Saat ini Qasim dengan Esme berdebat kenapa Sairan harus dibawa ke Antep, lagi pula mention atas nama dirinya. Betul merasa prihatin dengan Sairan. Ia pun menyarankan untuk memperjuangkan cintanya pada Ferit, sebab dia sendiri juga mempertahankan cintanya dengan Orhan. Sementara itu, Ferit mendatangi kakeknya meminta bantuan untuk menahan Sairan. Kakeknya itu tentu saja heran di saat Ferit akan segera menikah, kenapa Sairan tidak diizinkan pergi. Dari situ terungkaplah bahwa Ferit mengakui masih mencintai Sairan. Halis B tidak ingin cucunya itu terus bimbang. Ia pun menyarankan untuknya bercermin untuk mengetahui siapa yang sebenarnya ia cintai. Mendapati ibunya berkemas, Sairan menolak, ia tidak akan pergi kemana-mana. Melihat itu, Esme tentu saja kesal. Ia tidak ingin putrinya menjadi bayang-bayang hubungan Ferit dengan Diyar. Dan sesuai arahan kakeknya, Ferit akhirnya bercermin untuk mengetahui kebenaran isi hatinya bahwa ia sangat mencintai Sairan. Setelah yakin dengan hatinya, ia memutuskan untuk mendatangi kamar Sairan, namun masih ragu. Namun justru Sairan yang memiliki perasaan peka dan membukakan pintu. Kini Ferit mengajak Sairan sama-sama bercermin untuk mengetahui kebenaran isi hati mereka masing-masing. Hanya saja meskipun telah jelas, Sairan ternyata menyangkal dan itu disesalinya juga. Keesokan harinya, Orhan membuat kejutan dengan menyobek surat kawin kontrak di hadapan Betul. Menurutnya, semua ini tidak perlu, lagi pula bayinya tetap akan mendapatkan pengakuan. Sementara itu, Ifakat sibuk mengantisipasi kedatangan Abidin dengan menyiapkan penjaga. Di bawah, Diyar menghampiri Sairan. Ia ikut senang mendengar dia akan kembali ke Antep. Sairan pun berbasa-basi, berharap Diyar dan Ferit berbahagia. Begitu juga dengan Diyar. Dia mengaku akan selalu ingat dengan nasihatnya bahwa mencintai Ferit harus dengan penuh rasa sabar. Saat ini Abidin tiba di gerbang mansion. Tidak ada satupun penjaga yang berani melawannya sebab dia membawa polisi. Alhasil dia juga masuk mansion, namun hanya Sairan yang mampu menghadapinya. Rencana besar ternyata sudah disiapkan Sairan untuk menghadapi Abidin ini dengan membawa notaris. Selain itu, ia hanya menyerahkan mansion atas nama Suna. Dan singkat cerita, Abidin setuju, namun ia menghendaki rumah segera dikosongkan. Disinilah kecerdikan Sairan. Di surat perjanjian yang telah ditandatangani terdapat klausul bahwa mansion disewa dan pemiliknya akan menerima bayarannya. Jelas Abidin kalah telak di sini. Tidak ada yang akan meninggalkan mansion satu orang pun. Namun setelah urusan ini dianggap selesai, Esme mengajak Sairan untuk kembali ke Antep. Qasim pun dipanggil untuk membantu membawa Sairan ke mobil. Sembari itu, Esme terus menanamkan bahwa tidak ada yang perlu diperjuangkan Sairan lagi di sini. Sairan pun tersentak dan membenarkan pernyataan ibunya itu. Ia akan pergi secara sukarela. Tiba-tiba Ferit mengulurkan tangan melarang Sairan pergi.
Namun Sairan tetap menolak karena tahu Ferit akan segera menikah. Namun lain halnya, setelah Ferit membujuk kakeknya untuk menghentikan Sairan, ia pun sangat senang. Sebab Sairan sangat patuh pada Halis B setelah dia mengatakan tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan mansion tanpa seizinnya. Seketika itu, langkah Sairan terhenti. Ferit tersenyum lalu mendekat serta memeluknya.